PSSI pastikan semua tamu timnas Indonesia dijamu dengan baik, termasuk timnas Bahrain. Andre Rosiade tanya ke supporter timnas Indonesia, bagaimana kalau Pratama Arhan main di Semen Padang selama 2 bulan? Dihina bangsa sendiri usai main buruk di laga China vs timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam malah dipuji warga Thailand, sampai disebut begini. Bakal jumpa rekan setimnya. Bek kiri timnas Indonesia antusias hadapi laga kontra Jepang. Penyebab Kevin Dix akhirnya lebih memilih timnas Indonesia ketimbang timnas Belanda. PSSI pastikan semua tamu timnas Indonesia dijamu dengan baik, termasuk timnas Bahrain. Wakil Ketua Umum PSSI, Ratu Tisha Destria, menegaskan bahwa semua tamu timnas Indonesia, termasuk timnas Bahrain, akan disambut dengan baik. Ia memastikan tidak ada yang perlu khawatir terkait keamanan selama berada di Indonesia. Saat ini, timnas Indonesia sedang berjuang di grup C, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dan akan menjamu timnas Jepang serta Arab Saudi di SUGBK pada November tahun 2024. Meski begitu, PSSI Bahrain baru-baru ini mengajukan permintaan kepada AFC, agar pertandingan melawan Indonesia pada Maret tahun 2025 digelar di tempat netral, karena kekhawatiran terkait keamanan akibat serangan siber. Ratu Tisha menekankan, bahwa PSSI akan memastikan semua tim tamu diperlakukan dengan baik dan aman, sesuai regulasi yang ada. Menurutnya, keamanan, kenyamanan, dan ketertiban adalah prioritas dalam penyelenggaraan acara, seperti yang diinstruksikan oleh Ketua Umum, Erick Thohir. Selain itu, Ratu berharap acara tersebut bisa menjadi hiburan dan rekreasi bagi para penonton, sehingga keluarga juga bisa menikmati pertandingan dengan aman dan nyaman. Ratu Tisha juga menjelaskan, bahwa sejauh ini PSSI selalu mendapatkan respons positif dari negara-negara yang pernah bermain di Indonesia. Hal ini tidak lepas dari budaya keramah tamahan masyarakat Indonesia yang sudah melekat. Ia pun optimis, bahwa PSSI, panitia pelaksana, dan supporter Indonesia siap menyambut tamu dengan baik. Andre Rosiade tanya ke supporter timnas Indonesia, bagaimana kalau Pratama Arhan main di Semen Padang selama 2 bulan? Andre Rosiade mengajak Pratama Arhan untuk kembali ke Indonesia, dan menawarkan agar menantunya tersebut bermain untuk Semen Padang. Saat ini, Arhan baru saja bergabung kembali dengan Suwon FC, klub asal Korea Selatan, usai membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C musim reguler kali telah berakhir, dengan Suwon FC berada di peringkat kelima dari 12 tim, setelah mengumpulkan 50 poin dari 33 pertandingan. Suwon FC berhasil lolos ke babak championship, dan masih memiliki peluang untuk menjuarai Kalik. Meski begitu, Arhan jarang dimainkan oleh Suwon FC, dengan hanya tampil 2 kali sebagai pemain pengganti sepanjang musim ini. Total, ia mencatatkan 4 menit bermain dan 1 kartu merah. Babak championship Kalik akan berakhir pada tanggal 23 November tahun 2024, dan musim berikutnya kemungkinan baru dimulai pada awal 2025. Andre Rosiade menyarankan, agar Arhan memperkuat Semen Padang selama peralihan musim, untuk menjaga kebugarannya sebelum kembali ke Suwon FC, atau bergabung dengan klub baru. Bagaimana pendapat pendukung timnas Indonesia jika selama libur 2 bulan, sebelum musim depan dimulai, Pratama Arhan bermain di Semen Padang, kata Andre melalui akun Instagram pribadinya. Dihina bangsa sendiri usai main buruk di laga China vs timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam malah dipuji warga Thailand, sampai disebut begini. Asnawi Mangkualam mendapatkan perlakuan yang sangat berbeda dari warga Thailand, dibandingkan dengan supporter timnas Indonesia. Kekalahan timnas Indonesia 1-2 dari China di kualifikasi Piala Dunia 2026, membuat Asnawi menjadi sasaran kritik dari pendukung Indonesia. Mantan pemain PSM Makassar ini dinilai tampil buruk, karena sering kehilangan bola dan momentum. Akibatnya, akun Instagram bek sayap berusia 25 tahun ini diserang oleh sejumlah supporter yang kecewa dengan penampilannya. Namun, di Thailand, Asnawi justru mendapatkan pujian dari para supporter Pork FC.
Asnawi berperan penting dalam kemenangan 3-2 Port FC atas Nakhon Ratchasima di lanjutan Liga Thailand, dengan mencetak gol kemenangan pada menit ke-79. Gol tersebut menjadi gol pertamanya di Liga Thailand, dan lebih istimewa lagi, ia mencetaknya hanya 2 menit setelah masuk sebagai pemain pengganti di menit ke-77. Gol itu terjadi berkat umpan dari Kevin De Romram, yang berhasil melewati kotak penalti lawan, sebelum memberikan bola kepada Asnawi, yang kemudian mencetak gol tanpa pengawalan. Kemenangan ini mengantarkan Port FC ke posisi kedua klasemen sementara Liga Thailand, dengan 21 poin dari 10 pertandingan. Berbeda dengan kritikan yang diterima Asnawi di Indonesia, supporter Port FC memberikan dukungan penuh kepadanya di media sosial. Mereka mengungkapkan kasih sayang dan dukungan mereka, menegaskan bahwa meskipun warganet Indonesia mengkritik Asnawi, penggemar Port FC akan selalu mendukungnya. Bakal jumpa rekan setimnya, bek kiri timnas Indonesia antusias hadapi laga kontra Jepang. Skuad asuhan Shin Tae-yong dijadwalkan akan menghadapi pemuncak klasemen, Jepang, pada laga kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, pada tanggal 15 November tahun 2024. Timnas Jepang dianggap sebagai lawan terberat bagi Indonesia di grup C, mengingat mereka memiliki skuad penuh bintang, dan saat ini menduduki peringkat tertinggi di Asia, dalam ranking FIFA 16. Jepang hampir tampil sempurna di babak kualifikasi, mencetak 21 gol tanpa kebobolan, dalam 5 kemenangan pada putaran kedua. Dan hanya sekali gagal menang di putaran ketiga, ketika mereka ditahan imbang oleh Australia 1-1 di Stadion Saitama. Sebelum hasil imbang tersebut, Jepang mencetak 14 gol tanpa kebobolan dalam 3 laga melawan China, Bahrain, dan Arab Saudi. Selain itu, distribusi gol tim asuhan Hajime Moriyasu sangat merata, dengan 10 pemain Jepang sudah mencetak gol di putaran ketiga, termasuk Koki Ogawa, rekan setim Calvin Verdong di NEC Nijmegen. Ogawa yang berusia 27 tahun, telah mencetak 2 gol, masing-masing ke gawang Bahrain dan Arab Saudi. Verdong mengaku antusias menghadapi rekannya, Koki, serta bintang Jepang lainnya, seperti Takefusa Kubo dari Real Sociedad. Verdong, yang berposisi sebagai bek kiri timnas Indonesia, berharap dapat berduel langsung dengan Kubo di lapangan. Mereka semua pemain top, ini akan menjadi pertandingan yang sangat menyenangkan bagi saya. Bermain melawan Koki dan juga bintang-bintang lainnya, termasuk Kubo yang berprestasi di Liga Spanyol, akan menjadi tantangan besar, ujar Verdong. Ia juga mengungkapkan bahwa dirinya sempat bercanda dengan Ritsu Doan, rekan Ogawa, tentang lebih suka bermain melawan Doan daripada Kubo. Penyebab Kevin Dix akhirnya lebih memilih timnas Indonesia ketimbang timnas Belanda. Kevin Dix saat ini sedang menjalani proses naturalisasi untuk menjadi warga negara Indonesia agar dapat membela timnas Indonesia. Pemain keturunan Belanda ini menjadi salah satu nama baru yang sedang diproses oleh PSSI untuk memperkuat skuad Garuda. Kepastian naturalisasi Kevin Dix diketahui setelah Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, membagikan foto dirinya bersama Dix pada tanggal 12 Oktober tahun 2024 melalui Instagram. Kevin Dix, yang lahir di Apeldoorn, Belanda, pada tanggal 6 Oktober tahun 1996, memiliki darah keturunan Indonesia dari pihak ibunya, di mana kakek dan neneknya berasal dari Indonesia, tepatnya dari Ambon. Kevin Dix sendiri mengungkapkan bahwa nenek dan kakeknya pindah ke Belanda saat mereka masih kecil, tetapi kakeknya rutin berkunjung ke Indonesia setiap tahun. Kehadiran Kevin diharapkan dapat memperkuat timnas Indonesia, mengingat karirnya yang cemerlang di klub Denmark, FC Copenhagen. Meskipun berpotensi dipanggil untuk memperkuat timnas Belanda, Kevin Dix memilih Indonesia, karena kebanggaannya untuk membela negara yang sangat mencintai sepak bola. Dia menegaskan bahwa keputusannya memilih Indonesia bukan karena tidak mendapatkan panggilan dari timnas Belanda, melainkan karena ia merasa bangga bisa membawa nama Indonesia. Meskipun mengharapkan panggilan dari Belanda ketika bermain baik di Liga Champions dan meraih gelar juara di Denmark, Kevin tidak pernah dipanggil. Ketika Indonesia menghubunginya, ia merasa bangga dan bahagia bisa mewakili negara dengan hampir 280 juta penduduk.